Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teknopreneur. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengantar kewirausahaan, pengertian entrepreneur, dan pengertian intrapreneur. Untuk pengantar kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari nilai, kemampuan, serta perilaku seseorang dalam menciptakan dan mengelola usaha secara inovatif. Dalam konteks ini, kewirausahaan bukan hanya sekedar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekonomi, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, terus kita masuk di bagian entrepreneur sama intrapreneur. Nah, antara entrepreneur sama intrapreneur itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita bilang secara umum, entrepreneur ini lebih ke arah dia untuk membangun usahanya sendiri. Sedangkan intrapreneur dia adalah seseorang yang membangun usahanya tapi di bawah naungan sebuah perusahaan. Jadi kalau entrepreneur itu resiko, modal sama keuntungan itu milik pribadi. Sedangkan intrapreneur resiko, modal sama keuntungan itu dia digunakan untuk kepentingan perkembangan perusahaan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Jadi secara mandiri ini perlu kita highlight atau perlu kita garisbawahi dengan mengambil resiko serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menghasilkan keuntungan. Seperti saya bilang tadi bahwa entrepreneur menciptakan, mengelola dan menikmati hasil keuntungannya itu sendiri. Nah, mungkin entrepreneur ini ada secara umumnya seperti yang saya jelaskan tadi, cuma ada beberapa pengertian ataupun definisi dari berbagai sumber. Di sini saya cantumkan dari 3 sumber. Sumber yang pertama yaitu dari Joseph Schumpeter. Entrepreneur adalah inovator. Inovator di sini merujuk pada seseorang yang menciptakan kombinasi baru dalam bentuk produk, metode produksi, pasar maupun organisasi sehingga mendorong perubahan ekonomi. Kemudian dari sumber yang kedua ada Peter F. Drucker. Entrepreneur bukan hanya sekedar mencari peluang bisnis, tetapi mampu memanfaatkan perubahan sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Kemudian sumber yang terakhir ada di sumber KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa entrepreneur atau wirausahawan adalah orang yang pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi, serta mengatur permodalan dan pemasukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa entrepreneur ini termasuk dari materi awal kita yaitu pengantar kewirausahaan. Sehingga dapat disebut entrepreneur serta intrapreneur ini termasuk seorang wirausahawan, cuma berbeda cara eksekusinya di lapangan. Next. Nah, kita masuk di wirausahawan tipe yang kedua yaitu intrapreneur. Kalau tadi entrepreneur, sekarang intrapreneur. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam intermezzo awal tadi bahwa intrapreneur adalah seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, tetapi bekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah ada. Ia berinovasi, menciptakan ide baru, dan mengembangkan produk atau jasa seolah-olah ia adalah pemilik bisnis, meski tetap dalam struktur perusahaan. Kita ambil contoh seperti misal kita kayak masuk di perusahaan startup. Nah, di perusahaan tersebut mungkin buntu idenya. Nah, perusahaan meminta kita untuk menciptakan perusahaan tersebut meminta kita sebagai karyawannya untuk menciptakan sebuah ide ataupun sebuah inovasi untuk dapat mengembangkan perusahaan tersebut. Misal kita menemukan sebuah solusi dalam masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.
sifat yang seperti itu bisa disebut sebagai intrapreneur. Nah, sedangkan entrepreneur dia tidak memiliki perintah, dia tidak memiliki patokan, dan dia tidak memiliki bos. Entrepreneur adalah bosnya sendiri. Jika kita menjadi sebuah entrepreneur, kita harus menciptakan, mencari, melihat, dan mengembangkan inovasi serta ide-ide baru yang berada di dalam pasar ataupun berada di dalam wilayah yang memang dunia ini butuhkan. Next. Nah, tadi kan udah ada entrepreneur dari berbagai sumber, sekarang intrapreneur dari berbagai sumber. Terdapat dari 3 sumber juga. Yang pertama adalah Gifford Pinchot. Intrapreneur adalah karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bertindak sebagai entrepreneur dengan mengembangkan ide baru dan mengubahnya menjadi produk atau layanan, sehingga bisa disebut entrepreneur ataupun intrapreneur ini seperti sifat atau karakteristik seseorang. Karakteristik entrepreneur bekerja sendiri, karakteristik intrapreneur di bawah naungan. Kemudian dari sumber yang kedua adalah bisnis pioneri. Intrapreneur adalah seseorang yang diberikan kebebasan dan dukungan oleh perusahaan untuk menciptakan ide, produk, atau proyek baru dengan semangat kewirausahaan. Kemudian sumber yang ketiga dan yang terakhir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa intrapreneur dipahami sebagai wirausahawan dalam lingkup perusahaan yang berperan menggerakkan, mengembangkan, dan memajukan usaha dari dalam organisasi. Nah, mungkin yang memang kita perlu cari kata kuncinya antara kewirausahaan, entrepreneur, dan intrapreneur ini, yang pertama adalah entrepreneur dan intrapreneur merupakan sebuah sifat atau karakter. Kemudian seseorang yang memiliki karakter entrepreneur ataupun intrapreneur sudah bisa dan sudah dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan. Next. Terdapat perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneur. Dalam lingkup kerja, entrepreneur membangun usahanya sendiri, sedangkan intrapreneur berinovasi dalam perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, resiko dan modal. Entrepreneur menanggung resikonya sendiri serta mencari atau menyediakan modalnya sendiri, sedangkan intrapreneur resiko dan modalnya ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga adalah hasil dan tujuan. Entrepreneur menikmati keuntungannya sendiri dan keberhasilannya sendiri, sedangkan intrapreneur hasil dan manfaatnya ditujukan untuk perkembangan perusahaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Entrepreneur dan intrapreneur sama-sama berperan penting dalam menciptakan inovasi serta mendorong pertumbuhan usaha. Entrepreneur berfokus pada membangun dan mengelola usahanya secara mandiri, sedangkan intrapreneur mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi yang sudah ada. Melalui penganut kewirausahaan, kita memahami bahwa kewirausahaan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta kontribusi bagi masyarakat dan perekonomian. Dengan demikian, baik entrepreneur maupun intrapreneur menjadi kunci dalam membangun ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari Mas Kurnia itu absen 10. Saya punya tanya, apakah intrapreneur itu seperti kayak usaha franchise gitu? Jadi dia Cabang. dia mengikuti cabang gitu. Jadi kayak bahan-bahannya kan dari sana semua gitu. Jadi sama ya? Izin jawab ya? Ya. Kalau franchise seperti kita tahu, kayak kita ambil contoh makanan lah, kayak Isana, Sabana, itu kan sebuah franchise. Dia memiliki banyak cabang dan cabang tersebut memang dikelola oleh seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur. Sehingga dapat dibilang sesuai pertanyaan tadi, memang intrapreneur ini bisa dibilang seperti franchise. Paling umumnya contohnya seperti franchise. Dia tetap memberikan sebuah aspirasi untuk
perusahaan utamanya, tapi dia juga perlu menyumbangkan sebagian keuntungan itu terhadap perusahaan utamanya. Jadi tetap keuntungannya tidak dinikmati sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Mas Raffi Adinanto. Ya, katanya ya. Ya. Menurut yang pengertian dari intrapreneur dari bisnis di apa itu bisnis di kreator ini coba buka. Nah, untuk mantan itu kan intra sing bisnis mana? Itu kan seseorang di sini kan menciptakan ide produk atau proyek gitu ya. Apa ini bisa disebut juga sebuah tim kreatif atau R&D seperti itu? Tim kreatif atau seperti R&D, R&D, Research and Development. Kok bisa disebut seperti itu? Kan seseorang. Ya. Ya, bukan kalau franchise kan banyak orang. Ya. Mungkin izin jawab dari pertanyaannya Mas Rafli. Pertanyaannya mungkin cukup bagus. Apakah seseorang dari intrapreneur ini bisa disebut sebagai tim, sebuah tim, atau hanya perorangan? Baik seperti itu Mas Rafli. Nah, kalau franchise kan mungkin yang tadi Mas Rafli bilang banyak cabangnya, tapi di tiap cabang kan selalu diolah oleh satu tim, satu orang, ataupun memang dalam kenyataan lapangannya biasanya beberapa orang atau biasanya disebut sebagai tim. Nah, intrapreneur ini juga bisa merujuk terkait tim yang tadi Mas Raffi sebutkan. Seperti misal kita menciptakan ide ataupun mengembangkan inovasi dari sebuah perusahaan. Andai kita bertiga, saya, Enggal, Vicky, dan Mas Adit ini memiliki dipercaya oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan ide dari perusahaan tersebut untuk melanjutkan dan mengembangkan inovasinya. Andai perusahaannya ada di Gunung Kawi, kita kan di Kota Malang, sehingga di Kota Malang ini perlu memang inovasi yang ada di Gunung Kawi. Nggak mungkin orang Malang perlu untuk ke Gunung Kawi untuk merasakan manfaat atau merasakan inovasi dari perusahaan yang ada di Gunung Kawi, sehingga dari tim yang sudah dibuat dan sudah dipercaya oleh perusahaan utama itu bisa disebut sebagai intrapreneur. Seperti yang saya bilang tadi bahwa entrepreneur ataupun intrapreneur ini merupakan sifat atau karakter, sehingga dari tim ataupun R&D, Research and Development, dari misal satu tim ada 3 orang, 3-tiganya itu kalau memang menyumbangkan ide, mengembangkan inovasi, dan menjalankan komitmen dari sebuah perusahaan untuk menciptakan cabang baru, itu bisa dibilang sebagai intrapreneur. Seperti itu. Apakah jawaban saya bisa membantu dan menjawab masalahnya? Tapi kan kalau untuk intrapreneur biasanya kan disebut maskulan franchise. Nah, franchise kan biasanya kayak teh jumbo apa teh ngunuku ya, terus kopi ngunuku sehingga ada listrik. Ya. Nah itu kan biasanya kan nggak menciptakan ide, tapi dari perusahaan tersebut ada idenya, SOP. Nah, bagaimana intrapreneur tersebut mengembangkan idenya sedangkan akan ada batasannya tertentu? Bisa jawab lagi ya? Oke. Kan itu berarti keterbatasan antara ide seseorang intrapreneur terhadap sebuah perusahaan ya, bisa dibilang seperti itu Mas Raffi. Andai kita ambil contoh kayak ngopi mulai 8.000. Nah, ngopi mulai 8.000. Seluruh menu, bahan, dan gerobak kan pasti disediakan oleh sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan kita panggil misalnya Utang Ngopi. Nah, Utang Ngopi itu sudah menyediakan andai 10 gerobak, 10 wadah untuk seseorang melanjutkan perkembangan idenya. Nah, keterbatasan ide atau penyumbangan ide dari seseorang intrapreneur itu mungkin pemahaman saya terdapat 2 alur ataupun 2
dua SOP. Alur yang pertama, seseorang tersebut memang menerima ide dari sebuah perusahaan, kita bilang utang kopi. Nah, kalau memang orang tersebut pengen mengembangkan inovasi baru terhadap kopian tersebut, mungkin nggak bisa langsung di lapangan, tapi perlu menghubungi ataupun perlu mengkoordinasikan dengan sebuah perusahaan tersebut, sehingga dari perusahaan yang akan tetap mengambil keputusan apakah inovasi ataupun idenya tersebut bisa diterima atau enggak. Tapi ketika Anda bisa mengembangkan atau memberikan ide ke sebuah perusahaan yang menaungi Anda sudah bisa disebut sebagai intrapreneur, meskipun ide tersebut belum pasti dan belum tentu dieksekusi ataupun dijalankan oleh sebuah perusahaan. Seperti itu. Sedangkan kan kalau entrepreneur kan kita nggak menunggu jawaban atau kita nggak menunggu saran dari orang lain. Ketika kita ada ide, ya udah kita laksanakan ide tersebut. Nah, itu bisa dibilang entrepreneur. Bahwa Anda ya, intrapreneur ini ibaratnya seperti pihak tiga dalam sebuah perdagangan. Sedangkan entrepreneur adalah sebuah pihak pertama atau bisa dibilang produsen. Intrapreneur kan nggak selamanya menciptakan ide baru dan inovasi baru, dia hanya mengembangkan. Kalau entrepreneur kan sudah pasti mengeksekusi dan menciptakan ide atau inovasi tersebut. Mungkin seperti itu Mas. Saya izin tanya lagi. Kayak Mas Senggal tadi entrepreneur itu yang pihak ketiga ya? Ya. Nah, berarti entrepreneur ini lebih cocok disebutkan ke yang pemilik usaha itu atau yang menjalankannya, yang dia mengikuti ke perusahaan itu? Lebih cocok dibilang ke seseorang yang menjalankan ide dari sebuah perusahaannya. Oh, berarti yang pemiliknya itu masuk ke Entrepreneur. Ibaratnya kalau kita ambil dari sebuah contoh organisasi, ya. HME, WSCC, EPROM. WSCC, EPROM, Intra, HME, Entre. Oh, siap. Seperti itu. Sebagai contoh umumnya. Satu perusahaan. Ya, satu perusahaan, cuma di dalamnya WSCC dan di dalamnya intrapreneur itu terdapat inovasi baru yang nantinya perlu dikoordinasikan dengan naungan utamanya, apakah disetujui atau enggak. Seperti itu. Jadi bisa dijelaskan. Apakah cukup menjawab Mas Rafli dan Mas Kurnia? Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Yo. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanya, silakan. Izin bertanya, itu kan dijelaskan antara intrapreneur dan entrepreneur. Menurut kelompok satu ini yang lebih memajukan ekonomi yang ada di Indonesia itu yang mana? Yang memajukan. Yang membuka. Oh, yang gimana sih Mas? Coba diulangi lagi di sini. Minta tolong diulangi lagi pertanyaannya Mas sendiri. Loh, Biasa. Itu kan di situ dijelaskan intra sama entre. ya, Yang memajukan ekonomi yang ada di Indonesia ini yang mana? Yang lebih memajukan ekonomi di Indonesia itu yang mana? Menurut kelompok satu sendiri. menurut kami bukan. Oke, kita bicara terkait pengembangan ataupun memajukan sebuah perekonomian Indonesia. Oke lah, kita bilang bahwa terdapat 3 perbedaan. Kita ambil perbedaan yang utama antara entre dan intra. Perbedaan yang utama antara entre dan intra terdapat pada resiko dan modal. Kalau kita bicara tentang modal, pastinya intra bakal lebih efektif untuk bisa membangun dan membantu sebuah perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena ketika intra sebuah naungan, ketika sebuah naungan utama mempercayai seseorang untuk melanjutkan inovasinya, kan pasti naungan itu sudah memperkirakan yang pertama adanya risiko, yang kedua adanya modal,
dan yang ketiga adanya keuntungan. Sehingga jalannya intrapreneur ini bisa secara umum disebut terstruktur. Beda dengan entrepreneur. Entrepreneur dia resiko dan modal dia memang menciptakan dan mencarinya sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang siapa yang lebih memajukan, mungkin menurut kami dan terutama menurut saya hal tersebut 50-50. 50-50 yang pertama, kalau entrepreneur dia cukup untuk dirinya sendiri dan dia mungkin suatu saat bisa menciptakan lapangan kerja. Sedangkan intrapreneur memang dari awal dia adalah seseorang karyawan. Jadi kalau memang lebih dirinci lagi, entrepreneur mungkin bisa lebih memajukan perekonomian Indonesia. Karena suatu saat nanti ketika bisnis dan usahanya sudah terstruktur, resiko, modal, dan keuntungan sudah ada datanya dan sudah valid, seseorang tersebut sebagai entrepreneur bisa menciptakan lapangan kerja bagi seseorang. Dan seseorang yang masuk dalam naungan entrepreneur tersebut bisa menjadi sebuah intrapreneur. Jadi seperti itu Mas Leo. Tapi bisakah seseorang entrepreneur Ya, itu tidak memiliki seseorang yang entrepreneur tidak memiliki intrapreneur? seseorang yang memiliki entre tidak memiliki intra. Nah, seseorang entrepreneur tidak memiliki intrapreneur. Naungan utama tidak memiliki sifat yang dinaungi, seperti itu. Ya kan, entrepreneur kan utamanya. Entrepreneur. Nah, Ya. tapi dia tidak memiliki intrapreneur. Gimana? Bisa kan atau seperti apa? Menurut saya tetap bisa. Soalnya bahwa entrepreneur dan intrapreneur ini memiliki maksud dan tujuan memang berbeda dari intra. Entre itu eksekusinya langsung dan idenya yang diciptakan itu juga fresh. Dia melihat peluang dalam pasar, melihat peluang dalam dunia sekitar, dan dia langsung menciptakan sebuah ide atau inovasi. Sehingga dia tidak perlu mengkoordinasi, sehingga dia tidak perlu membicarakan idenya atau inovasi tersebut ke orang lain, dia langsung eksekusi aja. Jadi kalau bisa dibilang entrepreneur tidak memiliki sifat intrapreneur, apakah bisa? Tetap bisa. Dan itu sudah pasti 100% bisa. Yang tidak bisa malah kebalikannya menurut saya. Intrapreneur memiliki sifat entrepreneur, kecuali dia memang sudah lepas dari sebuah naungan utama dan memang menciptakan andai saya sebagai intrapreneur sudah 5 tahun bekerja di PT yang besar. Di PT yang besar selama 5 tahun itu saya melihat dan saya menelaah terdapat satu peluang, satu ide yang memang bisa saya ciptakan sendiri. Sehingga dalam 5 tahun terakhir yang tahun kelima saya memutuskan untuk resign dari sebuah perusahaan tersebut dan saya bisa mengembangkan entrepreneur saya sendiri. Tapi dalam 5 tahun itu saya memang tidak bisa dibilang sebagai entrepreneur. Seperti itu Mas Raffi. Apakah bisa menjawab? Tanggapi ya nih gue ingat Baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi, saya tutup presentasi kelompok 1 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.